Sesuatu yang sudah bagus, saat ketemu sama orang kreatif, itu akan jadi lebih bagus. Cakep. Sesuatu yang belum bagus, ketemu orang kreatif, itu akan jadi bagus. Itu dia, Pak. Karena yang namanya kreatif, ya pasti positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur se-Banten Indonesia. Aduh, kangen amat ya, dulur. Kita sekian ke pengen car vlog maning ceritane. Ya, arane galau ngonten mah ya. Ora oleh reren ngonten kun lur. Kian kebetulan kita lagi ning daerah KP3B lur. KP3B Provinsi Banten. Tapi kayaknya kita kudu kok gak? Kita lagi ning kantor apa kin? Dewan ke. Nah, kayak kenal kin. Kayak kenal lur. Coba ya. Assalamualaikum, Pak. Masih ingat, Pak? Bentar, Pak. Bentar. Aduh. Dari mana? Siap, Ketua. Dari mana? Lagi muter-muter ceritanya Rambo ini. Jadi kebetulan saya melihat ada orang ganteng di sini apa ya? Pak lagi nungguin apa? Supir. Tiduran kayaknya. Ketiduran. Gimana kalau sama Rambo? Sambil muter-muter kita ngobrol. Pak, izin nih, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, Mak. Nanti bilang supir. Ketuanya merampo dulu. Ayo, Pak, enggak? Iya. Kita harus ngobrol penting kayaknya nih, Pak. Enggak, katuran. Pengen meruhe gitu ngobrol. Punten ya, Ketua. Siap. Dulur se-Provinsi Banten. Alhamdulillah, sekian Rambo wis kependak, sareng, kepetuk sareng. Ketua Dewan Provinsi Banten, Bapak Andra Sony. Jadi, pripun Pak, sehat ya? Alhamdulillah. Ini, aduh. Makasih. Iya, ini saya deg-degan ini sebenarnya. Ini saya, nggak biasa ketemu sama, apalagi Ketua Dewan konon lur. Biasa ngelihat di beleho doang ucapan, ya kan? Senyum-senyum sendiri ya? Senyum-senyum sendiri nih. Seperti pengen akrab Rambo, tapi caranya gimana? Sombongan nih si orang, ternyata enggak. Makanya pas tadi ketemu sama ketua, loh kok nyapa langsung tahu sih tahu. Berarti siapa yang nggak kenal Rambo? Berarti kan? Terkenalnya beda dikit sama ketua. Iya. Ketua sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aduh, saya sedikit deg-degan ini sebenarnya ke saya yang deg-degan malah disupirin. Tapi saya mau nggak mau harus bertakon-takon, bertanya-tanya ini. Siap. Bagaimana sih maksudnya? Seorang Bapak Andra Sony nih, saya nggak percaya aja kalau masa sih ujuk-ujuk jadi dewan gitu kan, nyalon ke dewan. Ya kan yang pasti kan ada sekolahnya dulu gitu kan. Nah, Bapak Andra Sony saya harus tahu nih, Pak. Mungkin perkenalan dulu ke teman-teman netizen yang ada di Banten nih. Bapak siapa, dari mana, dan nah ini nih, Bapak itu tujuan, maksudnya kok bisa jadi dewan ini dari sekolah atau dari pengusaha gitu kira-kira. Bapak harus bisa jelasin itu semua. Katuran. Ini panjang ceritanya. Ini nih. Panjang, suka yang panjang-panjang gitu. Orang Banten suka yang panjang-panjang. Itu dia. Ya, saya ya kalau nama kan tadi Rambo udah sebut ya. Saya Andra Sony. Kalau lihat nama, ini orang mana gitu kan. Ya saya orang Indonesia. Asik. Tahun 89 ya, 89 saya udah jadi saya udah tinggal di wilayah Banten. Tapi waktu itu masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat. Ya, waktu itu saya masih SD kelas 6 di daerah Ciledug, Tangerang. Di Tangerang. Kemudian ya saya SD-nya 2 kali. 2 kali, Pak? Ya, maksudnya 2 sekolah yang berbeda. Saya ini kan
cerita ya, Ya, cerita. ini harus cerita, harus diceritain. Nggak ada maksud apa-apa karena Rambo nanya kan. Ih, wajib dijawab kayaknya nih ketua. Kan nggak boleh ujuk-ujuk gitu kan. Yoi. Nah, jadi saya ini SD ya, SD kelas 1 itu sempat mengenyam pendidikan di Malaysia. Wah, Malaysia. Tapi bukan sebagai anak diplomat. Nah, bukan sebagai anak diplomat. Bukan. Sebagai apa terus itu ketua? Orang tua saya itu kan petani. Petani. Lalu tahun 1983 saat usia saya mungkin sekitar 5 tahun, itu merantau ke Malaysia. Merantau ke Malaysia. Ya, sebagai imigran. Imigran gelap. Oke. Disebut imigran gelap itu karena tanpa dokumen. Oke. Dan masuk ke Malaysianya pun malam-malam. Wah, naik perahu. Gelap-gelapan Ya, gitu, Pak. gelap-gelapan, makanya disebutnya imigran gelap. Ngeri juga nih. Di 6 jam tuh, 6 jam perjalanan dan kebetulan saya diajak. Anak pertama yang diajak berangkat. Ya mengadu nasib ke Malaysia. Ya pendek cerita saya sekolah di sana sebagai anak imigran gelap. Oke. Cuma untuk lanjut ke tingkat SMP itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena tanpa dokumen. Saya nggak punya akte kelahiran, orang tua saya nggak punya izin tinggal dan segala macam. Sehingga kakak saya yang pertama berinisiatif mengambil saya dari Malaysia untuk disekolahkan di Jakarta waktu itu. Jakarta. Itu tahun 88. Oke. Wah, 88 itu kebetulan lahiran Rambo itu. Rambo lahir ya kan. Nah, tahun 88 itu saya sekolah di Jakarta. Nah, maaf, kakak saya sebagai wali. Wali apa nih? Wali murid. Wali murid. Ya, karena kakak kan. Iya. Kirain wali nikah gitu. Belum. Saya masih 11 tahun. Oke, masih 11, Pak. Kemudian SD itu ya. Iya. Kemudian tahun 89 saya kelas 6 SD, kakak saya itu pindah ke Ciledug. Ciledug, Jakarta, Tangerang. Oke. Nah, cuman kan sekolah tanggung. Nah, saya harus bolak-balik. Nah, itulah kurang lebih SD saya selesainya di Jakarta. Lalu ini pendekin aja ya, cerita takut keburu nyampe. Lalu SMP-nya saya di Jakarta masih. Iya. SMP di Jakarta. Dari Ciledug tuh bolak-balik. Sehingga dalam perjalanan itu saya tuh ya kalau dibilang nakal ya saya nggak bisa pungkiri bahwa nakal lah ya. Nakal lah ya. Bolos sekolah karena jarak sekolahnya jauh. Pernah merasakan mabal bahasa Ya, saya. mabal ya. Iya. Cabut kalau orang DKI di Jakarta bilang waktu itu, cabut gitu. Nah, itu akhirnya nasib mempertemukan saya dengan salah satu orang tua. Dari keluarga bersuku Sunda. Kamu bolos-bolos terus katanya. Bolos-bolos ternyata pernah ngerasain nakal nih. Iya, daripada kamu sekolahnya nggak bener, kamu tinggal sama saya aja, sama om aja katanya. Oke. Akhirnya saya tinggal di sana atas izin orang tua saya, walaupun berat orang tua saya mengizinkan. Ya udah, saya sekolah sampai kelas selesai SMA saya dengan orang tua angkat saya. Nah, cuma memang SMA saya pindah-pindah. Nah, kelas 1 itu saya di SMA Negeri 46 Jakarta. Kelas 2 saya di Jogja. Kelas 3 saya di Bandung. Nah, itu SMA saya. Ini nyambung nih ke pendidikan berarti nih Pak ya. Betul. Ini saya lagi-lagi ngelihat nih Pak. Bapak sebagai ketua dewan lah sekarang nih ya. Yang pasti ketua dewan yang bukan dari yang tadi yang dijelasin nih dulur-dulur nih harus tahu nih. Ini saya deg-degan nanya tapi harus saya tanya nih sebagai wakil rakyat ya ketua ya. Ini kan pendidikan ya. Saya ngelihat ada banyak-banyak berita gitu tuh. Saya ngelihat loh Pak Ketua. Di luar negeri itu pendidikannya begitu canggih, begitu keren, bahkan nggak harus nunggu 10 jam sekolah. Sibuk. Di sana tuh ada yang sejam doang sekolah, ada yang 2 jam, 3 jam. Ya kan mereka kerjanya, sekolah kerjanya itu pola otaknya ya. Mengulasnya lewat kreatif mungkin Pak ya. Nah tapi kan ini menanggapi bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, wabil khusus di Provinsi Banten nih Ketua. Ya, dibanding di luar negeri yang memang lebih pesat dibandingin Indonesia ya. Ini untuk Provinsi Banten itu bagaimana gitu tuh? Menanggapinya itu. Ya benar. Tadi nyambung ya sama yang saya cerita soal sekolah saya pindah-pindah dan lain-lain. Jadi gini,
kita kalau membandingkan langsung dengan luar negeri yang mana dulu? Banyak tuh kayaknya. Ya, kalau membandingkan dengan Amerika ya berbeda tentunya, kurikulumnya berbeda, kulturnya berbeda, budayanya berbeda. Tapi satu hal yang harus kita lihat sekarang, bahwa sampai dengan hari ini ijazah itu masih merupakan sebuah barang mewah. Pak, potong dulu sebentar nih Pak. Kita ngobrol dari tadi lupa Pak. Kebetulan saya udah divaksin nih, Ketua. Kayaknya kita harus buka masker nih ya. Tunggu, berjarak. Jaga jarak, kita udah prokes dong, udah prokes dong. Jadi boleh nih ya. Biar ganteng kelihatannya Ketua ya. Coba. Nah, netizen tuh masih ules-ules kita kok ya. Saya sudah divaksin 2 kali. Saya juga udah 2 kali. Saya sudah pernah kena COVID juga sebelum divaksin. Oke, tadi saya lanjut tadi. Jadi kayak sekarang contoh orang mau masuk kerja itu yang ditanya ijazah, kamu lulusan mana? Ya kan? Ya. Nah, sehingga kalau kita pengen mencontoh luar negeri memang saatnya belum. Tapi memperbaiki terus kurikulum kita sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan merdeka gitu ya, bahwa ini yang perlu kita terus suarakan, terus kita kaji, dan bagaimana supaya pendidikan di Indonesia itu benar-benar melahirkan anak-anak terdidik dan kemudian mampu bersaing di dunia ini. Terus saya cerita pengalaman. Bicara tentang sekolah formal, saya itu cuma sekolah sampai dengan SMA dan kemudian menganggur selama 1 tahun. Pernah jadi pengangguran? Penganggur 1 tahun. Pengangguran dalam pengerti tidak sekolah. Tapi saya harus bekerja jadi kuli bangunan. Dan itu juga sekolah dalam kehidupan. Betul. Saya jadi kuli bangunan selama 1 tahun. Kemudian saya baru kuliah dengan membiayai diri saya sendiri. Dibiayain diri sendiri gitu? Di sekolah tinggi ilmu ekonomi tapi diploma 3. Nah, itu pas kejadian krisis tahun 97. Saya kuliah 96. 97 saya harus cuti. Ya kan, dalam proses cuti itu saya sambil bekerja. Ya kan, saya bekerja, 98 saya masuk lagi. Akhirnya diploma 3 saya selesai selama 5 tahun. Jadi kalau secara formal 5 tahun itu nggak layak untuk sebuah diploma 3. Harusnya sarjana kan. S1. Tapi ya itulah kondisi real saat itu, bahwa banyak anak-anak tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Karena apa? Dengan sistem yang ada saat itu ya, jumlah sekolah yang terbatas, anak-anak yang untuk sekolah itu banyak, dan kemudian keadaan ekonomi juga membuat banyak orang-orang putus sekolah. Putus sekolah, lanjutnya ada lagi putus kuliah. Nah, putus kuliah. Jadi tadi kalau bicara tentang pendidikan kita, kok bisa nggak sih kita cukup 1 jam, 2 jam? Saya cerita lagi. Saya ada teman-teman, dia dari kelas 1 SD sampai dengan SMA itu juara terus. Secara formal pendidikannya nilainya bagus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari akhirnya tidak mampu bersaing. Jadi rupanya pendidikan formal saja tidak cukup. Jadi memang harus juga membangun komunikasi. Kayak Rambo lah. Ya, Rambo tuh kalau saya ngelihat Rambo lah gitu ya. Artinya berkomunikasinya bagus, ya kan, sehingga Rambo menjadi orang-orang yang kreatif, dan banyak orang-orang seperti Rambo yang kreatif. Termasuk Ketua juga nih, ada sisi-sisi kreatif nih. Kreatif ya. Nah, tadi kan ditanya saya jadi dewan. Gimana ceritanya jadi dewan? Apa karena sekolah? Itu kan jawabannya tadi. Saya cuma diploma 3. Ya kan? Saya cuma diploma 3, terus kok bisa mencalonkan diri? Itu proses belajar. Saya proses belajar, saya bergaul, dan kemudian saya masuk partai politik. Dan alhamdulillah partai politik memberi ruang kepada saya untuk mencalonkan diri. Lur, tuh, denger tuh. Jadi nggak harus berbahan dasar ya, berbahan gua orang politik gitu tuh, gua bisa masuk ke politik gitu, enggak juga. Beliau nih contohnya gitu kan. Ya akhirnya kan sekolah itu nggak segampang yang difikirkan yang lain juga ya. Banyak yang bertanya juga seperti itu Pak. Sistem-sistem yang memang diterapkan di Indonesia kan ya. Terus kan ini kan harus ada prestasi buat bagaimana sih membentuk siswa gitu yang unggul. Biar selain unggul kan nggak harus juga kan, maksudnya bertitel misalkan ESA hukum, tapi kan harus ada berperilaku kreatif juga Pak. Karena semua titel pasti kan ujung-ujungnya ke kreatif. Kalau nggak kreatif juga kan nggak keren Pak. Termasuk sebenarnya korupsi kan kreatif gitu Pak. Kayak gitu tuh. Iya kayak gitu Pak. Buruk kan jadi ya. Ini juga harus saya tanya juga Pak. PRUN kayak gitu kan, ranking tiap kali menjadi beban siswa tuh Pak. Terus untuk mengembangkan, kira-kira mengembangkan kreativitas nih Pak, ngomong kreatif nih ya. Sepakat maksudnya atau bagaimana gitu Pak? Ya kreatif tentu ya, tapi kan kultur dulu yang kita lihat, bahwa iklimnya ya
anak-anak, contoh lapangan pekerjaan hari ini mengisyaratkan ya paling banyak lapangan kerjaan yang diminati oleh masyarakat, contohnya pegawai negeri. Pegawai negeri. Pegawai negeri itu harus punya ijazah. Oh. Ya kan? Iya, harus punya betul. ijazah. Ijazahnya itu ya terendahnya SMA. Kalau dulu masih bisa menerima SMP, kalau sekarang sudah S1 dan sebagainya. Itu kan menjadi sebuah keharusan sekolah formal. Tapi saya paham yang maksud Rambo ini. Pak, gimana kalau kita yang nggak punya kesempatan nih sekolah formal? Terus apa? Masa kita nggak bisa jadi pegawai negeri? Ya sampai hari ini itu fakta. Nggak bisa. Tapi tapi pengembangan ekonomi kreatif dan lain-lain itu ya memang membutuhkan anak-anak seperti kawan-kawan yang memang sekarang ada di dunia kreatif. Ya, yang membuat konten dan kemudian banyak hal lah, banyak hal. Dan saya sepakat karena apa? Kalau kita cuma diisi dengan yang formal, akhirnya kita akan jadi kaku dan seperti yang tadi, akhirnya lahir kreatif yang tidak produktif atau kreatif yang negatif. Nah, sedangkan yang disampaikan itu, tadi, betul Pak. Sedangkan orang-orang pelaku dari ekonomi kreatif itu Pak, hadirnya biasanya bukan di sekolahan atau di kantor Pak. Rata-rata di kafe Pak, rata-rata di lapangan, dan Bapak termasuk orang lapangan saya ngeliatin dari tadi yang dijelasin. Kenapa ya? Ya pernah mabal, bahkan orang-orang yang punten Pak ya, sekolahnya rajin gitu tuh, berranking, tapi ketika di luar, nah seperti ya pencalonan gitu kan atau apa, itu selalu yang nggak tahu menang atau enggak ya. Tapi saya melihat orang lapangan yang pasti menang itu Pak. Dan ini lagi-lagi pasti ada sistem kreatif yang dilakukan gitu kan Pak. Gue punya pola ide dan gagasan nih gitu kan. Nah kreatif, ngomongin kreatif kan ide dan gagasan sebenarnya gitu kan Pak. Tapi kan ini Bapak juga harus ngasih tahu ke teman-teman ini pendidikan, antara pendidikan dan kreativitas itu harus disatukan atau memang nggak usah, pendidikan di sekolahan aja lah yang keren, kreatif mah nggak usah, apa gimana itu Pak? Enggak, dua-duanya itu penting. Saya cerita nih, saya waktu itu tidak bisa menyelesaikan sarjana saya cuma sampai diploma 3. Tapi hari ini saya sedang sedang mengikuti pendidikan di S2. Artinya saya juga menganggap pendidikan itu penting. Mana yang lebih dahulu, kreatif atau pendidikan? Ya kan, itu kan dua-duanya seperti ayam dan telur lah. Dua-duanya harus bisa beriringan. Ya kadang nasib kita, karena pendidikan di Indonesia kan masih mahal. Jadi kadang-kadang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal itu yang kurang. Lalu apakah kemudian yang pendidikan formal itu tidak bisa sukses dan cenderung yang sukses itu orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan? Enggak juga. Cuma mungkin kita ketemunya gitu. Artinya ada ya, semua kembali kepada jalan hidup ya. Tapi tetap bagi saya pendidikan itu penting. Kreativitas itu penunjang ya. Tetap pendidikan itu harus kita upayakan. Nah, pemerintah dalam hal ini juga harus mengupayakan supaya semua punya kesempatan mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian kita sebagai pribadi yang ingin maju ya, kreatif jangan ini ya, kreatifnya itu jangan dikekang. Ya, pemerintah juga membuka, bahkan sekarang kan udah ada yang kementerian yang khusus menangani ekonomi kreatif. Itu artinya pemerintah concern loh bahwa ternyata dalam kondisi pandemi Covid seperti sekarang, yang survive itu justru yang ekonomi kreatif. Ya, teman-teman pakai baju sekarang bikin distro. Ini kan ekonomi kreatif. Terus kemudian teman-teman bikin kafe-kafe, kemudian bikin ya konten-konten pelaku kreatif lainnya. Jadi saya meyakini bahwa memang orang Banten itu kreatif. Asik. Ya, Rambo dan kawan-kawan salah satu yang menurut saya orang-orang yang kreatif. Asik. Dan kami nih sebagai pejabat yang kebetulan maaf nih ya, posisi sebagai DPRD, ya butuh orang-orang kreatif. Ya kan, karena ide-ide kreatif itu tanpa batas. Tapi bertanggung jawab yang pasti. Itu dia. Pak, ngomongin kreatif, Pak. Saya dapat informasi nih, Pak. Atau saya harus nanyakan kembali. Katanya nggak tahu keluarga, nggak tahu anak Bapak itu yang memang masuk ke sektor film video nih. Saya harus nanya nih Pak, apakah benar itu pelaku dari perfilman video gitu Pak? Anak atau keluarga itu Pak? Gini ceritanya. Jadi anak saya bertiga. Punya anak saya yang pertama itu lahir 2004 ya, setelah 1 tahun saya berkeluarga. Kemudian 3 tahun kemudian didiagnosa memiliki sindrom Asperger. Nanti teman-teman bisa cek lah sindrom Asperger itu apa. Jadi anak saya itu
bisa disebut anak berkebutuhan khusus. Tapi deteksinya itu baru bisa diketahui setelah 3 tahun. Nah, dalam proses terapi dan segala macam, diarahkan ke seni. Dan memang minatnya lumayan bagus lah ke sana. Jadi dia suka membuat karya-karya. Nah, karya-karyanya itu membuat dia terinspirasi mungkin. Iya, dia punya inspirasi. Nah, dia menarik. Dia punya ide gagasan berarti ya. Dia menarik dia punya gagasan. Dia ini menarik gurunya yang ahli sinematografi itu membuat sebuah film pendek. Ya, dan alhamdulillah film pendeknya itu masuk nominasi di FFI tahun 2021. Oh, serius, Pak? Iya, judulnya Skin from Unseen. Ya, itu film ya dibiayai oleh Scottish Documentary apa gitu film. Jadi sebuah lembaga perfilman di luar negeri di Scotland. Jadi itu dibiayai oleh mereka dan itu sudah ditayangkan di sana. Tapi bagi saya itu sebenarnya prestasi bukan anak saya, tapi prestasi daripada sinematografinya, gurunya tadi. Anak saya berkolaborasi sebagai penggagas, bukan sebagai objek lah mungkin ya. Ya gurunya ngomong, "Pak, saya izin takutnya mengeksplorasi kelemahan atau kekurangan." Saya bilang, itu bukan kelemahan anak saya, itu kelebihan. Jadi silakan, dan anak saya nggak keberatan. Anak saya tahu bahwa dia punya keterbatasan, kekurangan dalam hal ini dianggap kekurangan karena sindrom. Sindrom Asperger itu 1 dari 1000 anak itu mengalami. Jadi itu memang ini, dan beberapa orang-orang besar itu sindrom Asperger juga. Jadi agak-agak mirip. Ketua takut mau minum ada ya? Oh, ada ya. Bukan seret gitu. ada minumnya di pinggir. Agak-agak mirip ini, agak-agak mirip agak-agak mirip mendekati autis tapi bukan autis. Nah, anak saya sekarang kelas 3 SMA. Kemarin sayangnya, ya bukan sayangnya, saya sudah cukup bangga filmnya masuk di FFI. Itu udah luar biasa. Iya, masuk nominasi ya, nominasi. Tapi yang menang itu apa? Triface Syariah dari film tentang Aceh. Begitu Rambo. Jadi anak saya ya itu hidupnya ya berarti kan melukis. Anak-anak sekarang ya walaupun misalkan apalagi di era pandemi Pak ya. Di era pandemi yang memang sekolah banyak libur. Saya minum ya? Iya, diminum. Saya seret beneran nih. Enggak membatasi sebenarnya untuk berkreativitas kan Ketua ya. Nah, berarti kan ya yang dijelaskan oleh Pak Ketua Dewan ini ya, semua bisa. Berarti pola pikir manusia itu bisa berbuat kreatif gitu ya, berperilaku kreatif. Berarti yang di sekolahan-sekolahan anak-anak sekolah bisa dong, Ketua? Bisa lah, kan memang dasarnya manusia itu kan kreatif. Ya kan kita kan sebenarnya sebagai makhluk, ya kan dengan binatang kan perbedaan kita kan kita punya kreativitas. Bahkan ya kita punya kreativitas itu yang sebenarnya kalau itu bisa dikembangkan, kemudian bisa diarahkan. Makanya bakat dan minat itu penting untuk diketahui. Makanya kayak saya lihat anak saya minatnya ya. Minatnya pertama ke seni. Ya saya fasilitasi. Ya kan? Bakatnya belakangan. Kan, orang tua kan harus support berarti kan? Ya, bukan malah lu harus sekolah bagian biologi, PS, IPA, nggak begitu juga kan, Pak? Ya, mestinya nggak begitu ya. Tapi kan begini. Ini kan enak juga airnya. Enak dingin ya. Jadi faktor lingkungan juga pengaruh. Setiap orang tua pasti kepengen anaknya punya nilai bagus. Karena itu masih menjadi sebuah standar. Masih menjadi sebuah standar. Kamu nilainya kecil. Karena ukuran saya kemarin habis ngambil rapot anak saya. Saya ngambil rapot anak saya itu ada nilainya 85, 55, terus kosong rapot bayangan ya, rapot bayangan kelas 1 SMA. Saya tanya sama dia, kamu kenapa ada nilainya 0? Gak tahu nih Pak, kok ada 0 ya gitu kan? Rada sama nih pasti nih. Enggak. Saya mikirnya gini, anak saya sekolah itu gak boleh tegang. Saya bilang, besok kamu temuin gurunya, kamu tanya, Pak, bagaimana caranya supaya saya punya nilai? Karena kan rapot bayangan. Tujuan rapot bayangan kan menginformasikan, ya kan kepada orang tua bahwa ini loh anaknya nilai kurang. Nah, tapi itu kan masih menjadi sebuah keharusan di kita nilai ukurannya. Anak saya yang pertama dan kedua ya itu sekolahnya mulai dari TK sampai SMP itu di sekolah alam. Sekolah yang nggak mengutamakan akademis, nggak di kelas. Ya kan di bawah alam aja selama ini polanya udah pola hampir 9 tahun lebih ya 10 tahun.
Nah, tapi kan SMA-nya nggak ada, sehingga saya harus masukkan ke sekolah umum, sekolah negeri. Kebetulan karena sistem zonasi, anak saya bisa diterima negeri. Apa yang terjadi pas dia masuk ke negeri? Ya berhadapan dengan nilai, dan itu membuat anak saya stres anak saya. Nah, yang saya khawatir takutnya dia cabut ke sekolah, takut. Berarti kan nggak boleh ditekan ya anak itu ya. Biarkan berekspresi kan, mempunyai gagasan gitu kan. Jadi ya, Pak, ya? tetap kalau yang namanya kurikulum kan itu sebagai standar sebuah pendidikan. Ya tinggal bagaimana orang tua match sama sekolah, dalam hal ini wali kelas atau guru mata pelajaran. Gimana anak-anak yang tertekan dalam menghadapi nilai, sebuah keharusan mendapatkan nilai, itu bisa diarahkan. Ya, cara mengukur nilainya. Cara mengukur nilainya. Ya kan, sehingga bakat dan minat harus diperhatikan. Nah, kayak anak saya sekarang dari sekolah alam SMP-nya terakhir dia masuk dan dia pilih IPA. Saya bilang, emang kamu sanggup? Dan faktanya hari ini anak saya itu kesulitan dalam belajar. Nah, saat kesulitan dalam belajar sudah online, ya kan? Kemudian selama online itu off cam, ya kan? Entah dia sambil tiduran dan lain-lain. Akhirnya apa? Kualitas pendidikannya kan pasti bermasalah. Nah, apa yang jadi harapan saya sebagai orang tua, ya kan? Harapan saya sebagai orang tua tentu ya kita berharap ya sekolah tatap muka itu lebih dimaksimalkan, supaya anak-anak ini bisa bereksplor lagi. Jadi gini, tujuannya kan kita mendidik, bukan belajar. Ya kan, kalau belajar itu bisa melalui les, bisa melalui, tapi kan mendidik. Nah, proses pendidikan ini yang anak-anak kalau melalui online itu saya rasa ini sebuah norma baru yang kita mesti masih beradaptasi. Dan orang tua juga masih beradaptasi. Dan ya lingkungan kita, bahkan Banten ini sendiri ya infrastruktur untuk sekolah online sendiri kan belum belum merata gitu. Bener, Pak. Oke. Diterapin. Nah, di era digital ini nih, Pak. Maksudnya kan saya nggak tahu ya regulasi udah ada apa belum di pemerintahan Provinsi Banten ini. Regulasi terkait ekonomi kreatif. Sedangkan di luar, di Jakarta, Jogja, Bandung, Bali itu sudah ada, Pak, regulasinya. Saya mengutip dari semua yang Bapak Ketua jelasin, Bapak Ketua Dewan, memang ini kita mau nggak mau harus mengajak teman-teman kreatif untuk ayo kita membangun Banten gitu, Pak ya. Ya lewat Bapak Ketua ini saya sampaikan semua, kalau ada loh Pak di Banten, Pak. Kita bisa berbuat, bahkan pendidikan-pendidikan pun kita bisa lebih buat kreatif, atau teman-teman kreatif bisa kan Pak ngajarin bagaimana desain gitu kan. Bagaimana kayak tadi anak Bapak bisa ngasih gagasan untuk membuat film tuh bagaimana sih kayak gitu tuh. Itu kan bisa Pak di pendidikan kan itu masuk juga gitu kan Pak ya. Dan kayaknya ini Bapak harus segera bergerak juga untuk ke situ nih Pak. Saya terbuka ya, saya terbuka dan kasih masukan ke saya, sedikit tulisan-tulisan lah atau sedikit bacaan saya, supaya saya bisa menindaklanjuti ya. Dan memang yang namanya ekonomi kreatif ini mesti ada peran pemerintah ya yang memberi ruang, memberi kesempatan. Ya banyak lah ya contoh ya tempat yang jalan-jalan yang kita laluin dari tadi segala macam. Kalau seandainya teman-teman kreatif Pak itu dikasih ruang. Ya kan Pak, kalau ngomong tempat jalan kayak gini yang buat arsitek Pak. Itu masuk sektor ekonomi kreatif Pak. Didesain dulu, baru dibangun. Baju yang dipakai orang-orang jalan itu fashion Pak. Fashion Pak. Kan? Iya bener ini aduh. Jadi kemana-mana nih Pak Dewan Ketua ngomongin nih. Tapi mau nganterin saya pulang malah jadi ngobrol. Tapi saya harus sampaikan Ketua karena apa? Ini teman-teman Pak bukan satu Ketua, banyak. Pelakunya sudah ada semua di Fakraf Banten. Pasti. Itu udah ribuan Pak orang-orangnya, dan pasti setiap ngomong di Banten itu ada nggak sih regulasinya? Kita mah ya kan ngomong ekonomi kreatif Pak, pelaku-pelakunya dianggap apa Pak? Pengangguran Pak. Nggak tercatat, kan nggak tercatat sebagai tenaga. Akhirnya tingkat pengangguran Provinsi Banten dianggap tinggi. Itu dia Pak, saya pengangguran Pak. Pengangguran nih. Pengangguran ini Pak. Aduh Ketua Dewan, tolong. Padahal penghasilannya luar biasa. Nah, makanya Pak pelaku kreatif itu Pak. Jadi kalau ngelamar ditanya kamu kerja apa? Kerja konten kreator apa tuh? Gak ada yang tahu itu Pak. Makanya aduh Pak, ini harus diperhatikan ya. Kita nggak pernah dianggap apa-apa ya kalau ngomong ini bansos. Kami Pak pelaku kreatif siapa lu? Lu anak keren enggak, lu orang kaya, padahal kan kita kerjanya cuma ngedesain Pak. Cuma pelaku-pelaku kreatif yang ya kita nggak pernah dianggap. Kan pernah ada kejadian orang tatoan Pak, rambut gondrong, antingan, punya mobil Alphard Pak. Yang namanya anak kreatif kan nggak pernah mau di alam Pak. Dia kerja aja di internet.
Polanya kan udah di satelit mereka mah ya. Namanya juga kreatif. Sesuatu yang tidak biasa. Itu, Pak. Ya kan, kalau seandainya sesuatu yang sudah biasa itu namanya bukan kreatif, niru. Nah, itu ya buktinya kan kalau ngomong kreatif, Pak ya. Iya. Di belakang pejabat, pemerintah atau ketua dewan pasti butuh orang-orang. Iya. Ini obrolan diskusi ini kan juga bikin saya kan mikir iya juga ya. Iya kan? Lihat Pak, gerakan-gerakan kayak Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Di belakang mereka pasti ada orang kreatif yang membuat desain, yang membuat video bagaimana Pak, Bapak harus gini Pak. Videonya Bapak nanti ngeliat ke sini. Itu Pak namanya gagasan ide. Iya. Gimana Bapak di video itu menjadi masyarakat kan ngeliat video itu kan jadi kok keren banget gitu Pak. Betul. Gitu. Jadi orang terdidik juga. Oh, ternyata buat konten yang positif itu lebih bagus, Pak. Iya, sesuatu yang sudah bagus saat ketemu sama orang kreatif itu akan jadi lebih bagus. Cakep. Sesuatu yang belum bagus ketemu orang kreatif itu akan jadi bagus. Itu dia, Pak. Karena yang namanya kreatif ya pasti positif. Gitu ya. Kecuali yang tadi awal-awal disempet dibilang tuh kreatif, korupsi dan segala macam. itu mungkin kita terjemahkan bukan kreatif. Nah, bukan kreatif ya. Bukan kreatif. Nggak takutnya masuk gitu. Soalnya Banten nih guys, Banten. Masuk ke 17 tadi kan? Enggak masuk, korupsi enggak ada 17 sektor itu. Cuman ide dan gagasan kreatif. Ya kayak gini nih, masjid contohnya kita lihat masjid. Itu kan orang kreatif ya? Iya. Ya kan orang-orang kreatif. Arsitek dulu. Jadi sebenarnya kreatif itu yang bicara tentang kreatif itu dari dulu juga udah ada. Itu dia. Cuma memang sekarang lagi in. Karena dibentuk kementeriannya. Kemudian lagi in. Karena apa? Kita ini nggak bisa lagi menampung tenaga kerja. Ya kan, sehingga diperlukan orang-orang kreatif. Karena apa? Karena masyarakat itu membutuhkan. Contoh, saya ngeliat makan sate gitu ya. Dulu kan cuma sate Madura, ya. Sekarang ada sate Taichan. Apa tuh sate Taichan gitu kan? Terus ada lagi nasi, taunya cuma nasi bakar. Kemudian yang tradisional. Tapi sekarang ada kreasi-kreasi. Dibuat di packagingnya lebih bagus dan segala macam. Itu kan kreatif. Masuk sektor pertama kuliner itu, Pak. Emping, kita taunya emping dari seperti itu aja. Sekarang saya ketemu tuh emping yang packagingnya keren banget kan Pak? Keren banget. Padahal rasanya sama emping juga. Ya kan? Kerupuk jengkol. Ya kan? Kalau seandainya cuma digantung-gantung di warung itu nggak menarik. Nggak keren. Tapi harus di packaging. Tapi jangan makannya jangan malam minggu. Itu dia tuh Pak. Udah pengangguran. Padahal ngecengin Rambo. Mentang-mentang pengangguran beliau. Ngecengin Rambo. Bukan pengangguran. Justru ini yang apa namanya stigma-stigma bahwa teman-teman kreatif itu ya saya juga kepengen loh. Iya ya kan, kadang-kadang walaupun jadi ketua DPRD kepengen juga loh. Pengen buka usaha warung makan gitu kan. Tapi warung makan udah banyak. Ya kan, saya mau jualan apa? Ya itulah, ketemu dengan teman-teman kreatif itu kan harus ada ide dan gagasan. Iya, dan ide dan gagasan itu kan harus dilatih. Iya, betul. Ya kan, kalau datangnya tiba-tiba itu namanya kebetulan. Ini ya kan? Ini menarik dulur-dulur. Iya. Jadi dulur-dulur seprovinsi Banten terus bersemangat, jangan goyah. Kata Pak Dewan juga, apa tadi bahasa Inggrisnya Pak Dewan? Jangan tunggu hari esok. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini? Itu lakonin segera, karena kalau nggak dilakonin megagag. Bahasa megagag itu apa sih? Ketua gemeter belum makan. Gitu dulur sedanten. Aturun ketua. Mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan. Amin. Saya terima kasih juga loh. Iya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan segera kita bertemu lagi. Semoga Allah selalu melindungi kita. Rumahnya salah Pak. Ini rumah lain. Halo Teh, cakep juga tuh Pak Dewan. Oke, Ketua terima kasih banyak ya. Semoga kita cepat bertemu lagi dan terima kasih banyak udah ngasih kesempatan untuk ngobrol. Dan konten sawah saking kula mudah-mudahan bisa ngobrol malih. Kin kepetuk malih sareng Rambo Banten ning konten ngecaprak lan Rambo Banten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.